Halo semuanya, izin perkenalan diri. Nama saya Rizda Mandar Lanziba. Saya di sini menjelaskan tentang apa saja yang saya dapatkan di jurnal ini. Jurnal saya yaitu uh, tentang perancangan arsitektur enterprise peningkatan proses pencatatan sipil. Oke, pertama-tama latar belakang masalah yang saya dapatkan di jurnal ini terlebih dahulu. Pemerintah Indonesia itu sedang gencar menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, dan efisien. Namun, di Kabupaten Lombok Tengah masih ada kendala seperti indeks SPBE yang rendah, SDM terbatas, infrastruktur kurang memadai, dan layanan pencatatan sipil yang belum optimal. Oke, di sini ada metode di sini mereka menggunakan metode TOGAF ADM 9.2. Nah, di TOGAF ini ada beberapa fase seperti arsitektur enterprise pada penelitian. Itu ada beberapa fase. Yang pertama itu pada preliminary fase, yaitu pada masa awal. Ini termasuk masa awal. Yang kedua itu ada fase arsitektur vision. Terus yang ketiga ada fase business arsitektur. Terus yang ketiga itu ada penggabungan dari fase A dan fase B. Atau untuk berikutnya ada fase C itu information system arsitektur data arsitektur. Atau di fase berikutnya ada fase C information system arsitektur application arsitektur. Tadi yang data sekarang application. Ada di berikutnya di fase D itu ada teknologi arsitektur. Oke, langsung saja ke hasil pembahasannya, yaitu ada preliminary fase. Fase ini adalah tahap pertama perancangan arsitektur enterprise yang disebut fase preliminary. Fase ini memulai proses inisiasi seperti persiapan untuk menerapkan sebuah arsitektur enterprise sebagaimana yang dibutuhkan oleh bisnis organisasi. Di sini ada tabelnya. Yang pertama itu di domain bisnis itu ada alasan rasionalnya. Manajemen informasi dalam layanan yang ada pada distrik capil bisa diakses dengan cepat dan mudah oleh semua pihak terkait serta mematuhi prinsip TI, sehingga perbaikan proses bisnis dapat berjalan lancar. Nah, diimplikasikan untuk menjalankan aktivitas bisnis di Dukcapil harus berhati-hati dalam mematuhi hukum, peraturan, kebijakan eksternal, serta menerapkan manajemen risiko. Lalu ada di sini di domain data dan informasi. Dengan alasan rasionalnya itu ada data yang dimiliki merupakan aset penting yang mudah diakses, terjamin keamanan dan keakuratan data, serta memiliki keamanan data yang baik dan diimplikasikan seluruh pihak yang ada pada distrik capil perlu memahami data yang digunakan dan mendapatkan kemudahan dalam mengakses data-data yang tersedia. Nah, itu di domain aplikasinya. Di alasan rasionalnya ada aplikasi yang digunakan bersifat independen dan mudah digunakan oleh seluruh stakeholder, sehingga dapat membantu keberlangsungan proses bisnis. Lalu diimplikasikan aplikasi yang dikembangkan bisa diaplikasikan secara mudah baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat sesuai dengan kebutuhan bisnis. Lalu di domain layanan, setiap individu atau entitas yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan mencakup penggunaan layanan dapat secara aktif berpartisipasi dalam aktivitas proses bisnis yang ada. Untuk implikasinya itu ada layanan yang tersedia dapat melihat berbagai sudut pandang untuk memberikan layanan yang optimal, bersifat terbuka kepada semua pihak, dapat bertahan dalam jangka panjang, dan meningkatkan kualitas bisnis pada distrik capil. Lalu itu infrastruktur teknologi. Teknologi yang diterapkan pada proses bisnis di Dukcapil memiliki standar sesuai dengan kesepakatan antara stakeholder dan memiliki sistem backup serta keamanan data yang baik. Lalu diimplikasikan perlu dilakukan peninjauan terhadap teknologi yang digunakan secara berkala dan terhadap sistem backup dan melakukan transfer data dan aplikasi menggunakan VPN atau LAN. Itu ada di dua arsitektur fiction. Arsitektur fiction di fase ini dibuat gambaran awal berupa solution concept diagram dan value chain. Fokusnya itu adalah alur pelayanan pencatatan sipil dari pendaftaran hingga penerbitan dokumen. Ini ada infrastrukturnya,
Infrastrukturnya itu ada peraturan pemerintah dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lombok Tengah. Itu peraturan pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Tengah, peraturan perundang-undangan. Itu ada di sini ada human resource-nya, itu ada pengelolaan SDM, harmonisasi manajemen antar pegawai, perencanaan keuangan. Dan ada teknologi development-nya, yaitu ada pengelolaan sistem informasi dan publikasi. Dan ada procurement, yaitu ada pengadaan kendaraan dinas, pengadaan gedung kantor pemerintah daerah, pengadaan sarana dan prasarana. Ini untuk secondary aktivitas atau aktivitas yang kedua. Ini ada primary aktivitas, itu ada pendaftaran produk yang utama. Itu ada pendataan penduduk, pindah datang penduduk, identitas penduduk. Itu ada di pencatatan sipil, itu ada pencatatan perkawinan dan perceraian, penerbitan akta kelahiran, pencatatan perubahan status, kewarganegaraan, serta kematian. Yaitu sini ada pengelolaan informasi dan administrasi pendudukan dan pendataan data. Yaitu ada pengelolaan dan penyajian data kependudukan, sistem informasi administrasi pendudukan, kerjasama dan invasi pelayanan. Di sini bisa dilihat di sini ada channelnya seperti internet, LAN, M2M, fiber optic, VPN. Atau di Windows itu ada di web portal, front office, desktop, lalu di middle office-nya itu ada SEMAIK, SIAP, AQMS, Balai Sertifikasi Elektronik, lalu di back office-nya itu ada monitoring dan controlling, database, audit, dan reporting, dan evaluasi. Oke, yang ketiga itu ada arsitektur proses bisnis atau bisnis arsitektur. Nah, di fase ini memetakan proses bisnis utama, misalnya pendataan penduduk, akta kelahiran, perkawinan, perceraian, hingga akta kematian. Nah, di sini bisa dilihat di petanya. Nah, itu meningkatkan kinerja pelayanan publik, yaitu tercapainya target kepemilikan dokumen, peningkatan kualitas pelayanan, serta pemanfaatan data kependudukan, seperti pendaftaran penduduk melalui identitas penduduk, pindah datangnya penduduk, dan pendataan penduduk. Di pencatatan sipil itu ada kelahiran, perkawinan dan perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan, dan kematian. Lalu di bagian pengelolaan informasi administratif itu ada dan pemanfaatan data, itu ada sistem informasi pendudukan, pengelolaan dan penyajian data pendudukan, kerjasama dan inovasi pelayanan. Oke, yang keempat itu ada arsitektur layanan atau service arsitektur. Nah, di bagian ini itu disusun katalog layanan seperti layanan offline, layanan online, layanan keliling, dan layanan terintegrasi dengan instansi lain. Nah, bisa di sini dilihat di katalog layanannya itu ada kelahiran di proses bisnis DPS. Ini bisa dilihat di perkawinan di pelayanan data, pelayanan dokumen pencatatan sipil offline, dan berita acara perkawinan dan perceraian. Bisa dilihat di katalog ini. Atau langsung saja ke arsitektur data dan informasi atau data dan informasi arsitektur. Nah, di fase ini menghasilkan data dissemination diagram yang menggambarkan bagaimana data kependudukan dikumpulkan, diolah, dan dibagikan. Nah, bisa dilihat di sini. Pertama itu ada user, tanda tangan, elektronik TTE, OTP, sertifikat, di pelayanan sipil, fisikalnya di SEMAIK, siap, di SEMAIK itu ada user, permohonan, jenis permohonan, dokumen, survei, detail jenis permohonan, approval, detail permohonan. Lalu ini di siapnya itu ada di user, permohonan, approval, provinsi, desa, atau kelurahan, dokumen, tanda tangan, elektronik, sertifikat, segala macam. Lalu di sini ada di physical AQMS-nya, yaitu ada layanan, kategori, antrian, dan subkategori. Lalu langsung saja lanjut ke berikutnya, yaitu arsitektur aplikasi. Di pada fase ini dibuat katalog aplikasi yang digunakan, misalnya SIAP untuk administrasi pendudukan, SEMAIK untuk pengajuan dokumen online, dan AQMS untuk sistem antrian dan tanda tangan elektronik atau TTE dari BSSN.
Lalu di sini dapat dilihat di katalognya, yaitu ada SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Yaitu di sini ada deskripsi aplikasinya, yaitu aplikasi yang digunakan dalam memfasilitasi berbagai proses administrasi kependudukan seperti pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Berbagai informasi yang dihasilkan dari aplikasi tersebut, antara lain akta kelahiran, kartu keluarga, nomor induk kependudukan, NIK, dan sejenisnya. Yaitu penyediaan aplikasinya itu ada di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri. Itu di sini ada yang kerja terkaitnya itu ada bidang sipil, pencatatan sipil, Disdukcapil Kabupaten Lombok Tengah. Di sini ada teknologi Semaik, di mana itu ada web aplikasi yang berfungsi untuk melakukan pengajuan persyaratan penerbit dokumen administrasi kependudukan. Ini ada di penyediaan aplikasi itu ada Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah. Lalu yang terkait itu adalah bidang pencatatan Disdukcapil Kabupaten Lombok Tengah. Di sini ada application AQMS atau Automation Queue Management System. Nah, di sini adalah mesin antri otomatis agar penduduk lebih nyaman dan aman dalam mengantri. Lalu itu di sini instansi terkait itu Dinas Kominfo dan Informatika Diskominfo. Penyedia aplikasi itu Dinas Kominfo atau Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah, dan perusahaan terkaitnya itu yang kerja terkait itu adalah Disdukcapil Kabupaten Lombok Tengah. Lalu itu di fase berikutnya itu adalah arsitektur teknologi. Ini bisa kalian lihat di gambarnya, environment location diagramnya. Di sini ada PC 1, PC 2, PC 3 atau user. Di sini ada switch nyambung ke router. Ini ada admin. Kurang terbaca sepertinya. Di sini ada data server. Oke. Langsung saja ke blueprintnya. Nah, di sini terdapat blueprint enterprise. Nah, semua fase yang tadi itu digabung menjadi blueprint enterprise arsitektur. Blueprint ini berfungsi sebagai peta strategis untuk transformasi digital di Disdukcapil dengan fokus dan pada integrasi data, perbaikan aplikasi, serta penguatan infrastruktur. Ini bisa dilihat di ruang lingkupnya, pencatatan sipil, arahan strategi organisasi itu ada visinya, mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang beriman, sejahtera, bermutu, maju, dan berbudaya. Terus ada domain arsitekturnya itu ada penambahan peta relasi, perancangan peta proses bisnis level 0,1 dan 2. Terus ini ada dokumen arahannya, Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 sampai ke RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2025. Misalnya domain arsitektur layanan itu ada perancangan layanan pada bidang pencatatan sipil, yaitu domain arsitektur itu ada pemetaan entitas data dengan proses bisnis dan aplikasi, dan domain arsitektur aplikasinya itu ada identifikasi fungsi aplikasi yang berkolerasi dengan proses bisnis dan entitas data organisasi. Misalnya domain arsitektur infrastruktur teknologinya itu untuk perancangan environment and location diagram dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kesimpulannya. Jadi kesimpulan penggunaan TOGAF ADM 9.2 itu untuk membantu menyusun arsitektur teknologi informasi yang lebih terarah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah. Dan hasilnya adalah layanan publik yang lebih mudah, cepat, dan transparan, sekaligus meningkatkan nilai SPBE daerah dari Lombok Tengah itu sendiri. Saya rasa cukup video penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.